Mengharukan, Atalia Praratya ungkap rindu pada sosok ini usai menggugat cerai Ridwan Kamil. Atalia sepertinya dalam beberapa waktu belakangan ini bak petinju yang dihujani berbagai macam pukulan, tapi tak lantas membuatnya menyerah dan jatuh tersungkur pada keadaan. Atalia seperti diketahui pula sebelumnya sempat ditinggalkan sang kakak tertua yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kini siapakah yang kembali ditangisi Atalia dan membuatnya rindu? Benarkah kerinduannya itu bermuara pada sosok anak sulung lakinya Emeril Khan Mumtaz? Dan apakah yang dilakukan Atalia untuk menuntaskan rasa rindu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika tahun ini bisa dibilang menjadi tahun terberat bagi wanita yang akrab disapa Ibu Cinta tersebut. Atalia di awal Maret 2025 lalu sepertinya sempat dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita bernama Lisa Mariana yang mengaku orang ketiga dalam kehidupannya bersama sang suami Ridwan Kamil. Kabar pun menyeruak jika bidik rumah tangganya menjadi bermasalah. Hal ini terbukti dan Atalia yang akhirnya melayangkan gugatan cerai untuk sang suami. Dan permasalahan yang tak pernah henti menghampiri dirinya, inilah yang diduga membuat kekuatan hati Atalia dan ketegarannya berkurang sedikit demi sedikit. Pasalnya, Atalia seperti dikutip dari akun media sosialnya, Atalia seolah datang dengan langkah gontai dan mengunjungi makam sang anak, Emeril Khan Mumtaz, atau yang akrab disapa Eril. Di momen ini Atalia tampak tak ragu lagi menunjukkan sisinya yang lain dan mengutarakan rindunya yang begitu mendalam. Setali 3 uang dengan kunjungan Atalia ke makam sang buas hati, Atalia masih di momen yang sama ternyata juga sempat mengunjungi sebuah makam yang ia tulis sebagai nenek. Sama seperti yang dilakukannya di makam sang anak, Atalia bersimpuh, berdoa, dan menaburkan bunga di makam ini. Atalia memang tetaplah sosok yang selalu mementingkan pekerjaan di atas segala-galanya. Hal ini terbukti dari Atalia yang sebelum momen tersebut masih juga sempat melakukan kegiatannya sehari-hari sebagai anggota dewan. Selain hadir di acara tersebut, Atalia juga terlihat menyempatkan waktunya untuk hadir di sebuah acara fashion show yang diadakan sebuah brand fashion wanita. Membahas sedikit perihal gugatan yang dilayangkan Atalia kepada sang suami Ridwan Kamil. Ketidakhadiran keduanya di momen persidangan perdana dengan agenda mediasinya kemarin Rabu 17 Desember 2025 lalu. Selain itu dalam permasalahan ini selain kabar perceraian, yang ramai diperbincangkan publik adalah kabar dugaan adanya orang ketiga. Menanggapi hal ini pihak kuasa hukum pun angkat suara
dan menegaskan jika tidak ada yang namanya orang ketiga. Dan menurutnya hal ini adalah murni perpisahan karena keinginan dari kedua belah pihak. Saya ingin menyampaikan terkait hasil mediasi yang dihadiri oleh Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil. Pada dasarnya beliau-beliau ini sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kedua akan saling menghormati satu sama lain dan juga akan merawat bersama anak-anak. Sangat jelas dan tegas dalam gugatan tidak ada pihak ketiga. Mau LM, mau siapapun itu inisial yang beredar, itu tidak pernah ada. Heboh ungkap rindu Atalia. Dalam permasalahan ini, selain kabar perceraian, yang ramai diperbincangkan publik adalah kabar dugaan adanya orang ketiga. Lantas bagaimana Lisa Mariana sebagai sosok yang pertama kali menghembuskan kabar ini buka suara? Apakah ia mengetahui perihal satu nama yang kini sedang ramai diperbincangkan? Warganet dan masyarakat di media sosial ramai dengan nama aktris cantik yang juga penyanyi Aura Kasih yang tiba-tiba namanya terseret dalam permasalahan rumah tangga ini. Aura menurut beberapa pemberitaan di sosial media, namanya ikut terseret karena diduga sempat maju menjadi calon legislatif dan diduga lantaran mendapatkan rekomendasi dari sang mantan gubernur. Disinggung mengenai hal ini, Lisa Mariana sebagai sosok yang pertama kali menghembuskan dugaan perselingkuhan RK dengan dirinya dan sejumlah wanita lain kepada pemirsa Intens Investigasi secara eksklusif pun buka suara seperti berikut ini. Ya kalau misalnya Aura Kasih sih emang gini ya, dari zaman aku SD aku udah maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih gitu kan. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan. Ya gitu sih Mas. Ya sebenarnya udah tahu aja gitu. Nah komen. Tapi kamu gimana? Surprise gak sih ternyata ada sosok satu lagi? Sebelumnya sih aku udah tahu. Udah tahu. Dari apa? Mungkin dari emang kamu udah memantau di sosmed atau? Nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan, jadi ya tahu lah gitulah. Oh gitu. Nah, karena aku tuh kayak gini loh Mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak aku yang disalahkan, padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya, aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Lisa dalam hal ini pun agaknya sedikit melunak berkat status barunya sebagai seorang istri, mengaku bisa merasakan apa yang dirasakan Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, akibat permasalahan ini setelah menikah. Lisa pun menambahkan, meski cukup sedih dengan permasalahan yang tengah dihadapi Ibu Cinta, tak lantas membuatnya memberikan dukungan baik kepada sang istri maupun sang mantan gubernur yang biasa ia sebut dengan sebutan bapak tersebut. Kalau untuk di kubu ibu enggak gitu, atau di kubu bapak juga enggak ada main kubu-kubuan gitu. Sebenarnya kan permasalahan internal mereka gitu ya. Aku nggak mau ikut campur sebenarnya, cuman ya nggak mau ikut campur, tapi ya semuanya media ya pasti aku di apa namanya disangkut-sangkutin gitu ya. Tapi kan kamu kemarin nulis katanya Bu Cinta berhak bahagia, itu maksudnya apa? Bu Cinta berhak bahagia ya kan, itu kan doa. Kita doain aja perjalanannya, maksudnya lebih baik, itu lebih bahagia. Aku lebih kekasihan sih sama ibu sih gitu. Apa kasihannya kenapa itu?
aku nggak mau buka di sini. Ya kan yang seperti udah ada di media ya, gitu kan ya kalian tau lah gitu. Apakah memang kamu sangat mengidolakan sosoknya Bu Cinta? Iya, karena bisa sekuat itu dan ya sebertahan itu, karena ya banyak, ya sedikit banyaknya aku tahu lah gitu. Cuman aku nggak bisa kasih statement apapun gitu. Balik lagi ya itu internal mereka. Sementara itu, berbeda dengan Lisa, pihak Ridwan Kamil sendiri cukup yakin jika biduk rumah tangganya rusak karena kemunculan Lisa Mariana di dalam kehebohan ini. Dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Itu yang paling penting. Di dalam permasalahan ini, jika bukan karena faktor orang ketiga, lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan Atalia Praratya untuk menggugat cerai sang suami? Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, kami akan mengulasnya dari sudut pandang yang berbeda. Lewat peneropongan kartu tarot Denny Darko mencoba membaca arah, kondisi batin, dan kemungkinan akhir dari rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil. Melalui kartu tarotnya, Denny Darko mencoba meneropong arah dan dinamika rumah tangga Atalia Praratya dan Ridwan Kamil pasca gugatan cerai resmi dilayangkan. Dalam pembacaannya, kartu Nine of Swords muncul, yang artinya menurut Darko sebagai simbol tekanan, kecemasan, dan beban berat yang selama ini dipikul. Ia juga menambahkan, apakah dari penerawangannya perceraian ini juga seakan menjadi sebuah cara untuk memutus rantai tekanan yang terus mengaitkan Atalia dengan isu yang berkembang? The Nine of Swords, upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan aset lama itu nggak terlalu berhasil. Masyarakat Indonesia memang tidak memberikan ampun jika ternyata seorang pria itu memiliki image sebaik apapun, lalu terbukti atau ini bahkan belum terbukti benar-benar sah dan meyakinkan ya, itu diduga saja ini melakukan sebuah perselingkuhan. Tapi berita ini santer, bahkan ada sebuah berita yang juga menyangkut pautkan dengan seorang artis yang berinisial AK. Tapi ya itu tadi, namanya netizen kalau sudah seperti ini, mereka itu seperti tiada maaf. Dan akhirnya memang, lagi jika mereka ternyata memiliki sebuah jabatan di satu fungsional pemerintahan, maka ini menjadi satu hal yang terus kemudian lebih tidak dimaafkan lagi. Saya melihat ada sebuah ada sebuah hal yang membuat ini akan mempengaruhi karir Bu Cinta juga ke depannya nanti, jika ternyata masih dianggap memiliki hubungan pernikahan dengan Pak RK. Lebih lanjut, Denny Darko juga memberikan pernyataan mengejutkan tentang kondisi psikis Atalia Praratya berdasarkan pembacaan kartu tarotnya. Ia menilai bahwa di balik gugatan cerai ini, sebenarnya ikatan emosional antara Atalia dan Ridwan Kamil belum sepenuhnya hilang. Darko juga menambahkan bahwa kartu tarot menunjukkan masih adanya rasa saling peduli dan cinta. Saya malah melihat dan mencurigai dugaan saya, ini sesuatu yang disarankan oleh RK. Jadi sangat mungkin dari kartu yang saya pegang ini, ada sebuah upaya untuk menyelamatkan karir politik Ibu Atalia ini dengan Pak RK menyarankan Bu Atalia ini untuk menggugat cerai dirinya. Itu sesuatu yang ya mungkin ini satu hal yang akhirnya konspiratif, tapi sangat mungkin untuk terjadi. Dan mengingat bahwa serangan kepada Pak RK ini tak kunjung berhenti, maka ini bisa saja adalah sebuah upaya daripada dua-duanya akan terkena imbasnya, mendingan satu yang diselamatkan terlebih dahulu. Dan ini pun diharapkan akan bisa
menenangkan kondisi. Karena saya juga merasa, dan kita coba akan lihat dari kartu, ada sebuah upaya untuk menghancurkan Bu Atalia juga melewati Pak RK atau kasus yang sedang diarahkan kepada beliau, Pak RK ini tadi. Maka harus kita lihat cermat. Dan jika ini memang disarankan oleh Pak RK, saya merasa bahwa sebenarnya mereka berdua itu masih sangat dan saling mencintai. Saya kira sih malah enggak. Bisa jadi loh mereka berdua ini sebenarnya merencanakan ini agar karirnya itu nggak hancur, tapi pada kenyataannya yang mereka berdua ini masih memiliki hubungan yang ya akan mengarah kepada mungkin suatu hari nanti akan ada momen di mana mereka berdua ini akan kembali lagi, dan terus kemudian karir Bu Cinta akan naik lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Tapi dari banyaknya masalah-masalah yang diterpa RK, begitu juga Ibu Atalia, bisa dilihat nggak sih Mas perasaannya dari kedua orang ini seperti apa pada saat ini? Saya kira berusaha untuk mempertahankan yang ada, berusaha untuk mempertahankan apa yang saat ini dimiliki. Dan kalau ternyata ini memang sebuah gugatan perceraian yang sesungguhnya, saya pikir nggak akan ujuk-ujuk muncul begini saja. Pasti ada sebuah angin dan hujan terlebih dahulu yang akan mendahului sebelum badai ini akan terjadi secara luar biasa seperti sekarang ini. Bahkan anaknya pun yang saat ini sedang di Jepang, ini menonaktifkan laman medsosnya juga agar ya nggak orang-orang ini terus kemudian menyerang. Dan ini terbukti dengan banyak sekali dukungan terhadap Bu Cinta. Dan saya melihat bahwa mereka berdua ini sepertinya memang pasangan yang sehidup semati, tapi memang harus melalui tahapan yang seperti ini. Lalu upaya dia untuk ya agar netizen ini nggak salah alamat, malah akan menyerang dia. berarti itu hanya untuk sekedar menonaktifkan agar tidak lari ke Zara atau apa? Saya kira ini satu hal yang ya, kita tahu dan berulang kali saat seorang public figure diserang sesuatu di mana dia akan diminta klarifikasi, maka ya semua orang akan menonaktifkan. Jadi saat inilah orang-orang seperti saya akan didatangi untuk ditanyakan kira-kira prediksinya akan seperti apa ke depannya. Saya merasa bahwa tidak akan ada sebuah statement yang akan diunggah. Ini akan terjadi secara cepat, perceraiannya ini akan terjadi. Saya yakin sekali di masa depan, bahkan kalau saya bilang mungkin akan menuju ke 2029, jika nanti diperlukan, maka ini akan menjadi sebuah berita tentang rujuk kembali di antara mereka berdua. Dan semua orang kan happy nantinya. Jadi ini bukanlah sebuah perceraian yang akan memisahkan. Ini adalah perceraian menuju ke sebuah titik rujuk yang akan terjadi di saat Bu Cinta nanti akan menempuh perjuangan politik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.